akan merenungkan di minggu yang ketiga ini, kita tahu tentang bagaimana panggilan orang percaya. Setelah kita tahu bahwa kita dipanggil menjadi orang percaya, ketika saya tahu bahwa saya harus berdiri di tempat ini, maka saya harus tahu bahwa tugas saya itu apa. Itu yang disebut dengan God's calling. Gereja ini boleh dipanggil oleh Tuhan 64 tahun. Tetapi gereja ini tidak akan pernah berhenti untuk terus mengerjakan panggilan Tuhan. Pertanyaannya, apakah masih kita mengerjakan panggilan Tuhan? Atau kita sudah bergeser? Atau kita sudah menggantikannya? Atau kita sudah melupakan panggilan Tuhan? Kita terbuai dengan segala berkat kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Steve Jobs membuat sebuah yaitu fitur melalui ciptaannya, yaitu iPad, iPhone, Apple itu punya tujuan beda dengan Xiaomi, beda dengan Samsung. Para perancang yaitu bangku yang kita duduki itu diciptakan oleh perancang bangku ini bukan untuk hal yang lain, tetapi untuk membuat saudara nyaman. Pembuat mic ini juga menciptakan mic ini untuk apa? Untuk supaya mic ini boleh berfungsi dengan baik. Sekalipun mic ini bisa dipakai untuk hal-hal lain. Contoh, saya bisa pakai untuk mukul seseorang, saya pakai untuk mengganjal mimbar ini. Tapi itu tidak tepat dengan panggilan masing-masing. Faham di sini ya? Karena itu Tuhan mau supaya gereja ini menemukan kembali, bukan tidak punya panggilan, punya. Anak-anak Tuhan itu punya panggilan. Anak-anak Tuhan itu dikasih karunia oleh Tuhan. Ketika Tuhan memanggil seseorang, itu bukan memanggil tanpa maksud. Tetapi Tuhan telah menitipkan sebuah tugas, tanggung jawab. Panggilan gereja untuk supaya gereja boleh menangkap jiwa-jiwa. Gereja tidak boleh terbuai dengan acara demi acara, aktivitas demi aktivitas, komisi demi komisi. Kita hanya membuang waktu dan kita tidak sejalan dengan apa yang Tuhan pikirkan. Sedangkan Tuhan punya apa yang Tuhan mau atas seseorang dipanggil oleh Tuhan. Saudara, untuk kita mengerti ada sebuah tayangan yang sangat menggemparkan kota Solo, sehingga Solo itu mengalami kedukaan gara-gara seorang Dr. Lo Xiaoqing. Dia meninggal 9 Januari, persis Musa menyiapkan firman ini. Musa merasa rendah, merasa tidak ada artinya. Kalau selama ini Musa tidak menjawab panggilan Tuhan yang utama. Sedangkan seorang dokter ini dia telah menyelesaikan tugas akhir. Sampai umur 91 dia meninggal dan Solo berduka. Kita berharap tahun 24 kalau Tasikmalaya ini akan berduka ketika ada salah seorang dari gereja ini telah menyelesaikan panggilannya dan telah kembali ke sorga. Bukan yang berduka itu hanya keluarganya, tetapi gereja, tetapi kota Tasikmalaya. Betapa luar biasanya seorang yang memiliki panggilan Tuhan. Mereka itu diandalkan oleh kotanya, diandalkan oleh gerejanya. Mari kita dengarkan kesaksian daripada Dr. Lo Xiaoqing. Silakan untuk diklik. Ya, suaranya boleh dibesarkan. Tambah suara. Tidak seperti tempat praktik dokter pada umumnya. Tidak ada papan nama di tempat praktik Dr. Lo Xiaoqing. Boleh tambah suara sedikit? Di kota Solo. Bukan masalah, karena hampir seluruh warga kota Solo mengenal keberadaan Dr. Lo, yang selama puluhan tahun telah jadi andalan kaum tidak berpunya. Sangat luar biasa beliau menolong orang-orang yang terutama yang tidak mampu seperti saya ini. Kalau pas saya nggak ada uang gitu ya, saya bilang terus terang saya diberi ini resep semua obat banyak gitu, diberi cap Budi Asi, kemudian kita ngambil ke apotek Budi Asi dengan gratis.
semenjak ibu saya kecil ke sini sampai saya punya anak. Nah, sana nggak bayar. Bisa nggak bayar tadi gimana? Kan setiap sini saya nggak bayar. Tahu tuh. Dr. Lo telah berusia 79 tahun. Usia tidak menghalanginya untuk terus aktif mengobati pasien. Pagi hari, Dr. Lo bertugas di Rumah Sakit Kasih Ibu. Lalu pukul 4 sore hingga 8 malam, Senin hingga Sabtu, sang dokter melayani pasien di rumahnya. Melayaninya itu benar-benar dengan hati itu. Dia bilang bahwa kalau dokter itu bukan suatu mata pencaharian, karena itu sudah istilahnya pilihan hidup. Lo Xiaobing lulus Universitas Airlangga tahun 1962. Tahun 68, Dr. Lo mulai buka praktik. Sejak awal, sang dokter mengutamakan prinsip kemanusiaan. Dua tokoh mendorong Dr. Lo menempuh jalur sosial. Pertama, Dr. Un, seorang dokter Solo legendaris karena jiwa sosialnya. Kedua, ayah Dr. Lo sendiri. Ya, ada pesan bahwa kalau jadi dokter jangan spesial cari duit lah gitu. Tapi kalau kepingin kaya ya dagang aja gitu. Saya bilang gitu. Itu pesan ayah. Dokter untuk cara kerjanya juga demikian. Jadi tidak pernah menarik pasien. Pokoknya orang mau bayar silahkan, tidak bayar tidak apa, seperti yang saya ikuti sekarang ini. Sejumlah simpatisan akhirnya menjadi donatur tetap membantu membiayai para pasien melalui tangan Dr. Lo. Baik donatur maupun pasien penerima sumbangan berasal dari berbagai kalangan. Setelah bertahun-tahun bertugas sebagai dokter, tidak mengherankan Dr. Lo mendapat tempat di hati warga Solo. Saat terjadi kerusuhan tahun 98, tiada seorang pun yang menyentuh rumah Dr. Lo yang dijaga warga setempat. Dr. Lo bahkan buka praktik seperti biasa. Ya, kisah ini membuktikan bahwa seseorang yang dipanggil oleh Tuhan itu mulia. Kenapa mulia? Karena panggilan itu sendiri adalah mulia dari Tuhan yang dipercayakan. Ketika Dr. Lo itu telah menjawab panggilan sebagai seorang dokter, di mana seumur hidupnya dia menjadi dokter yang membebaskan pasien untuk membayar. Karena dia tahu kebutuhan orang-orang miskin di kota Solo, sampai mereka berduka cita. Betapa mulianya ketika panggilan yang mulia itu diberikan seseorang, Tuhan telah menganugerahkan kepada Dr. Lo yaitu kemuliaan nama baiknya sampai Solo itu berduka. Ini menunjukkan saudara bahwa betapa pentingnya orang menemukan panggilan itu kembali. Seperti yang kita lihat dan kita baca tadi dalam kisah tentang Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Di dalam kisah ini kita belajar ada 3 panggilan di mana Tuhan Yesus tidak pernah berhenti memanggil murid-muridnya. Sekalipun mengalami sulit, susah, mengalami yaitu masalah di dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan tidak pernah untuk berhenti memanggilnya. Panggilan pertama ketika Tuhan memanggil melalui catatan daripada penulis Matius. Dia memanggil setiap murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia. Mari kita katakan sama-sama penjala manusia. 1, 2, 3. Fokus daripada panggilan itu adalah manusia. Fokus dari panggilan itu bagi Petrus, bagi murid-muridnya itu adalah jiwa-jiwa yang Tuhan inginkan. Pada kisah ini menarik sekali karena Tuhan membuat sebuah peragaan. Bagaimana untuk supaya mengerti panggilan daripada seorang murid yang harus dilakukan. Ketika itu mereka di panggilan pertama Yesus itu melihat murid-murid. Mereka sibuk dengan kesibukan dunia. Dan ketika Yesus melihat murid, kata melihat itu bukan melihat seperti saya melihat saudara. Tetapi di sini memiliki kandungan Yesus tahu masa depan kita. Yesus tahu arah hidup kita. Yesus tahu adalah panggilan daripada gereja ini. Yesus tahu daripada panggilan setiap murid-muridnya. Karena itu di dalam catatan yaitu kitab Yohanes, ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya,
ketika dia bertemu dengan Simon, Yesus berkata, mulai hari ini engkau bukan Simon, tetapi Petrus, batu karang yang teguh. Engkau bukan Natanael. Natanael itu adalah pemberian Allah. Kita tidak berhenti dengan pemberian berkat Allah. Kita tidak berhenti dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kebaikannya. Tetapi Yesus mengubah, bukan pemberian Allah, tetapi kamu adalah Israel yang sejati. Saudara, Tuhan melihat muridnya. Ketika perjumpaan pertama itulah Tuhan telah menitipkan sebuah panggilan. Ini panggilan pertama. Karena itu Tuhan menitipkan panggilannya adalah bahwa kamu bukan hanya sebagai mereka yang menjala ikan, tetapi mereka akan menjadi penjala manusia. Tuhan mengetahui desain daripada setiap murid-murid Tuhan. Tuhan telah menetapkan bahwa setiap orang yang percaya itu akan menjadi penjala manusia. Dan ini menarik sekali saudara. Ketika mereka menerima panggilan ini, mereka segera meninggalkan jalanya. Saudara tahu jala itu adalah alat yang dipakai untuk menjala ikan, untuk menangkap ikan. Yesus memakai demonstrasi peragaan ini. Yesus ingin memberikan sebuah pendekatan bahwa ketika kamu memakai jala ini untuk menjala, yaitu sesuatu yang tidak kekal, maka Tuhan mengubah mereka untuk memiliki panggilan menjala ikan. Nah, yang menarik adalah kata meninggalkan. Meninggalkan itu adalah menceraikan atau meninggalkan sesuatu dan tidak lagi menjadi pendamping di dalam kehidupan dia. Artinya Yesus memanggil setiap murid-muridnya itu bahwa mereka akan mengikut Yesus. Oleh karena itu kata mengikut itu artinya berpihak kepada yang diikuti, bergabung dengan Yesus dan melakukan cara yang sama, berjalan dengan Yesus. Yesus menghendaki supaya perjumpaan pertama itu Tuhan memberikan panggilan untuk mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, ini yang menarik saudara. Tuhan menghendaki setiap kita orang percaya itu bukan hanya percaya saudara. Bukan hanya kita menerima kebaikan Tuhan. Bukan hanya kita menerima yaitu Allah yang akan menolong kita. Tetapi Tuhan telah memberikan panggilan kepada kita. Nah, ini panggilan yang pertama saudara. Saudara boleh renungkan. Selama ini saudara ketika Tuhan berjumpa kepada saudara. Saudara tahu enggak bahwa Tuhan menitipkan sebuah panggilan. Yaitu kita akan menjadi penjala manusia. Panggilan yang kedua adalah panggilan ketika murid-murid sudah lupa akan panggilannya. Matius tidak mencatat, tetapi Lukas mencatat kisah yang sama, tetapi memiliki pengalaman atau kondisi yang berbeda. Waktu itu murid-murid sudah kembali kepada pekerjaan masing-masing. Dan ketika Yesus melihat perahu Simon. Saudara perhatikan ini temuan yang harus kita cermati ya. Pada waktu pertama Yesus melihat murid-murid. Yesus melihat Simon. Yesus berkata, kau Petrus. Yesus melihat Natanael. Yesus berkata, kau Israel sejati. Saudara, di bagian yang kedua ini Yesus melihat perahu. Apa maksudnya Yesus melihat perahu? Lukas mencatat dengan detail dan dengan cermat. Artinya, kalau pertama Yesus ingin memanggil pribadi, tetapi ketika Yesus ingin mengingatkan panggilannya, karena Yesus melihat murid-murid telah berpaling dari panggilan Tuhan, berubah menjadi perahu. Saudara, perahu itu adalah kendaraan yang dipakai untuk menangkap ikan. Dan Yesus menggunakan peragaan ini untuk menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan terus akan memanggil mereka. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, tebarkan jalamu di kedalaman. Kemudian murid-muridnya berkata, Tuhan siang malam kami bekerja. Nah tuh, Tuhan itu betapa lembut dan baik. Tuhan mengingatkan bahwa mereka sendiri yang mengatakan, Tuhan siang malam aku mencari ikan. Berarti kapan mencari jiwa? Kapan menjala manusia? Itu yang Yesus perhadapkan kepada murid-murid. Kemudian Yesus memperagakan sebuah peragaan tebar.
tebar jalamu di tempat dalam. Apa maksud di tempat dalam? Tempat dalam itu memberikan pengertian tempat yang khusus, yaitu sebuah panggilan. Bukan di permukaan hidupmu, tetapi engkau masuk lebih dalam. Tuhan memanggil kamu dengan kematian di atas kayu salib. Tuhan punya maksud yang lebih dalam. Arti hidupmu lebih dalam. Kegunaanmu, hidupmu lebih dalam. Yaitu Tuhan memberikan panggilan kepadamu. Dan ketika itu mereka menangkap ikan, dan saudara tahu perahu daripada nelayan itu tidak lepas dari sebuah jala. Siang dan malam dia berkata, kami sudah menangkap ikan tapi kami tidak mendapatkan. Maksudnya kami sudah menggunakan perahu Tuhan. Kami sudah menggunakan jala Tuhan, tapi kami tidak mendapatkan. Tetapi ketika Tuhan menyuruh, maka mereka menangkap. Dan saudara tahu, perahu satu hampir tenggelam. Perhatikan baik-baik pengalaman dua ini. Kalau Tuhan sedang memanggil saudara, pasti perahumu goyang. Yang kedua, jala mereka koyak. Dapat berkat, tapi bocor. Saudara tahu, kitab Hagai itu telah mengingatkan orang Israel. Kamu bawa pulang pundi-pundi yang begitu banyak. Kamu bawa hasil yang begitu besar. Tapi pundi-pundimu bocor. Saudara tahu tidak banyak kebocoran di tahun-tahun yang lalu. Saudara diberkati, tapi bocor. Sakit penyakit, kecelakaan, masalah, stres. Bayangkan punya uang segalanya, beli baju aja tidak bisa. Alkitab mengatakan seperti orang miskin. Padahal Tuhan membawa kita lebih dalam supaya kita mengerti arti hidupmu itu ini, nak. Ketika kamu menjala manusia, aku perhitungkan segala-galanya. Aku perhitungkan perahumu, aku perhitungkan jalamu. Dan saudara, ketika mereka menangkap ikan, dapat, tapi jalannya koyak. Bocor itu ikan. Perahunya hampir tenggelam. Lalu Petrus kemudian tersungkur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni aku. Aku orang berdosa. Lukas mencatat, aku orang berdosa. Tetapi terjemahannya adalah, aku menyesali perbuatanku. Aku telah mengingkari panggilan Tuhan. Dan kemudian mereka mengikut Yesus kembali. Saudara-saudara, mari kita renungkan. Ketika tahun 24 ini perahumu menjadi hampir tenggelam. Dan ketika jala-jala yang kau pakai, yang kau ada di sampingmu, yang engkau andalkan selama ini, tiba-tiba bocor. Bukan Anda tidak diberkati, bukan tanganku kurang panjang untuk memberkati saudara, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengar doa saudara, tetapi yang menghalangi aku untuk berkenan kepadamu adalah kamu mengingkari panggilanku. Saudara tidak sejalan dengan Tuhan, saudara tidak berjalan dengan cara yang sama. Betapa pentingnya seorang manusia bagi Tuhan. Untuk itu Tuhan harus mati buat saya. Apalagi daripada manusia-manusia yang lainnya. Saudara, kemudian murid-muridnya mengikut Tuhan. Tetapi tidak mudah saudara. Di dalam kisah mereka mengikut Tuhan, Petrus menyangkal. Yudas berkhianat. Dan ada banyak murid-murid yang telah meninggalkan panggilannya. Tetapi sekali lagi Tuhan setia atas panggilan saudara. Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah pundung. Tuhan itu tetap setia. Karena dia memilih Simon untuk menjadikan batu karang yang teguh. Dan dia terus akan memanggil mereka. Karena itu ada panggilan yang ketiga saudara. Ini menarik saudara. Panggilan yang ketiga ketika mereka sudah berputus asa. Mereka betul-betul kehilangan guru. Karena panggilan yang ketiga ini ketika Yesus sudah mati. Dan waktu itu Yesus bangkit dan dia menampakkan diri lagi kepada orang-orang yang dipanggil. Kita melihat kesetiaan Tuhan kita, saudara. Mungkin kita sudah pundung di dalam kita mengikut Tuhan. Tapi terus ikut Tuhan. Saudara terus ikut Tuhan. Karena apa? Bukan karena kemampuan saudara. Tetapi karena Tuhan tidak pundung. Tuhan tetap setia untuk ikut saudara. Walaupun Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Dia bangkit dan dia kemudian menampakkan diri. Perhatikan kisah yang ketiga ini saudara. Sekarang Yesus bukan melihat murid-murid saudara. Tetapi murid-murid melihat Yesus. Dua.
Sekarang Yesus bukan cari tahu murid-murid siapa dia. Walaupun dia maha tahu. Tetapi murid-murid itu tahu siapa Yesus. Dan dia tidak berani bertanya siapa kamu. Tidak berani saudara. Dan terakhir Tuhan berkata, mana tuaian ikan. Saudara, di sini Tuhan mau berkata kepada murid-murid, engkau sudah mengenal aku. Engkau sudah melihat aku selama ini. Bahkan aku mati di atas kayu salib. Engkau sudah tahu siapa aku. Setelah kebangkitan Yesus, banyak firman yang diingatkan kepada murid-muridnya. Pertanyaan Yesus, masihkah kamu meninggalkan panggilanmu? Lalu Yesus mendemonstrasikan lagi dengan apa? Tebarkan ke kanan jalamu. Saudara perhatikan baik-baik. Sekali lagi Tuhan itu sungguh-sungguh manis dan lembut. Seperti Roh Kudus yang menolong kita. Dia tidak membuang kita, dia tidak menggagalkan rencananya. Tapi dia terus ingin berhasil rencana yang Tuhan tetapkan. Supaya kamu teguh, supaya kamu kuat. Dan kamu akan berhasil. Tebarkan ke kanan. Dan kemudian karena murid-murid tahu siapa itu yang menyuruh. Mereka tidak pernah bertanya. Dan mereka langsung melakukannya. Dan saudara tahu, Yohanes mencatat ikan yang ditangkap 153. Kalau yang panggilan kedua saudara, mereka terus menggunakan jala dan perahunya. Saudara, bukan 153 saudara. Banyak bocor ikannya, nangkepnya banyak, tapi bocornya juga ada. Tapi di bagian terakhir ini saudara, mereka menangkap 153 dan dikatakan oleh Yohanes. Dan jalannya tidak koyak. Tuhan mau berbicara kepada murid-murid. Kalau kamu memenuhi panggilanku, aku yang menjamin untuk kamu bisa menangkap ikan. Kamu bisa menangkap manusia. Dan Tuhan menginginkan murid-muridnya kembali dalam panggilannya. Saudara, saya berhenti dengan penjelasan 3 panggilan ini. Dalam kehidupan orang percaya Tuhan ingin panggilan ini terjadi kepada saudara. Mungkin saudara panggilan pertama saudara merasa saudara euforia. Saudara tiba-tiba hidup saudara berubah. Yang dulunya tidak bisa bangun pagi, saudara bangun pagi. Saudara merasakan bagaimana Tuhan menetapkan masa depan saya. Saya tidak lagi berdasarkan takdir, tetapi masa depan saya ditentukan firman. Karena itu saya pagi-pagi saya membaca firman. Kemudian hari Minggu saya beribadah. Betapa euforianya kita senang. Dan kita berkata, Tuhan aku mau meninggalkan jala ini. Aku mau meninggalkan perahu. Tetapi di dalam perjalanan kita mulai kendor panggilan kita. Sehingga Tuhan harus memanggil yang kedua kali. Sekalipun panggilannya melalui perahu yang goyang. Dan juga jala yang sudah berkoyak. Ini menjadi peringatan bagi kita. Ketika saudara-saudara menghadapi keadaan ini. Cepat-cepat saudara, tidak ada jalan solusi lain. Jangan cari pekerjaan lain. Tahun 24 jangan cari pekerjaan lain. Tetapi pekerjaan yang Tuhan percayakan. Rubah mindsetmu. Kamu jadi penjala manusia. Penuhi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan memakai perahumu. Tuhan akan memakai jalamu. Untuk memberkati saudara. Dan memberkati manusia-manusia yang saudara tangkap. Saya tutup dengan satu audio pujian. Saya mengundang saudara untuk berdiri. Saudara saya persilakan ngambil saat refleksi. Apakah 3 panggilan ini merupakan juga panggilan saudara? Saudara, kalau saudara sadar, semua klip saya, semua file saya, itu ada gambar apa saudara? HP. Coba saudara lihat HP saudara di tangan saudara. Mulai hari ini saudara, saya mengimani Tuhan akan memberikan nada dering kepada saudara. Tuhan akan calling saudara. Tuhan akan terus memanggil saudara. Dan saudara katakan, Tuhan aku siap. Ambil waktu refleksi lewat pujian ini. Silakan pujian ini diputar. Suaranya cukup ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar
dia panggil namamu. Tuhan memanggil saudara. Dengar dia panggil. Dia tidak pernah berhenti memanggil saudara. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi Tuhan memanggil saudara. Katakan dengar dia panggil nama saya. Coba saudara tutup mata dan buka hatimu saudara dan renungkan. Dengar selama ini apakah kita menjawab panggilan Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup saya? Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Mari dengan iman kita jawab, Tuhan, Ku jawab ya. aku mau kembali kepada panggilan-Mu. Aku mau mementingkan manusia sekarang Tuhan. Ku jawab ya. Aku mau mendoakan mereka, aku mau fokus manusia. Aku tidak akan bergelimpang di dalam harta saja, tetapi aku mau memperhatikan Ku mereka. jawab ya Tuhan. Mari kita jawab panggilan Tuhan. Jawab ya. Pada siang hari ini Tuhan pasti memanggil pribadi lepas pribadi. Seperti Tuhan memanggil Kefas, seperti Tuhan memanggil Nathanael. Tuhan akan memanggil saudara-saudara satu persatu. Tuhan panggil, buka telinga rohanimu saudara. Tuhan akan memanggil satu persatu seperti Tuhan memanggil Kefas, memanggil Nathanael. Banyak manusia-manusia yang membutuhkan saudara. Mereka membutuhkan Dokter Lu, mereka membutuhkan Kak Imtong. Banyak manusia-manusia. Tuhan tidak memperdulikan perahu dan jala. Asal saudara memperhatikan ikan-ikannya manusia, Tuhan akan bertanggung jawab atas pekerjaanmu. Tuhan akan bertanggung jawab atas hartamu. Jawablah panggilan Tuhan sebagai respon. Di minggu ketiga ini Tuhan, saya tahu panggilan saya tidak mau melenceng daripada panggilan Tuhan. Katakan dengar. Cukup? Saudara perhatikan ke saya dulu. Saya lanjutkan PowerPoint saya yang terakhir sebagai konklusi. Menjawab panggilan Tuhan tidak mudah, saudara. Saya tahu murid-murid yang dekat Tuhan aja mengingkari, apalagi kita. Tetapi Tuhan memberikan kepada rasulnya, yaitu kunci. Saudara bisa menjawab panggilan Tuhan setiap waktu ketika saudara tahu Yesus tidak pernah pundung untuk menanyakan panggilan. Yesus tetap setia sampai hari ini, tanggal 21. Yesus tetap setia memanggil saudara. Ketika saudara tahu bahwa Yesus memanggil terus, saudara jawab segera. Yang kedua, bagaimana kita bisa memenuhi panggilan kita? Saudara, lupakan apa yang di belakang saudara. Semua pendamping-pendamping yang sia-sia. Tuhan berkata masuk lebih dalam. Tuhan berkata masuk lebih dalam. Arti hidupmu. Panggilan hidupmu. Anda dibutuhkan banyak orang saudara. Kak Imtong dibutuhkan banyak jiwa-jiwa. Dan arahkan dirimu kepada sesuatu yang ada di depan. Masa depan sekolah minggu. Musa berharap sekolah minggu tahun ini akan bertambah jumlahnya. Yang setuju katakan amin. Musa berharap komisi pria bertambah jumlahnya. Musa berharap GIC bertambah jiwa. Saya tidak sangat-sangat tidak menilai kurang. Hebat semua komisi di tempat ini. Cuma satu yang Tuhan minta. Mana jiwanya itu kalau memang baik. Saya rindu tahun 24. Jumlah gereja. KU1, KU2, KU3 bertambah jiwanya. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah komitmen kami ketika kami menangkap panggilan Tuhan buat gereja ini. Kami mau mementingkan manusia, kami mau mementingkan jiwa-jiwa, dan kami tidak mau terbuai lagi dengan hal-hal yang mendampingi kami. Kesuksesan, berkat, kaya raya, semuanya. Kami tidak mau berpaling daripada panggilan. Tuhan sadarkan kami semuanya. Kami mau kembali kepada panggilan kami. Kami dipanggil lebih dalam lagi. Lebih dalam mencintai Tuhan. Lebih dalam melayani Tuhan. Lebih dalam
memberitakan Injil. Tuhan tolong, sediakan uang kami, sediakan kendaraan kami, sediakan fasilitas buat kami. Sediakan buat jemaat Kaimtong tahun 24. Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan dan memberi keberhasilan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, silakan duduk.